Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah walaupun kita masih dalam keadaan jauh karena Bapak belum bisa bersekolah dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga meskipun kita distancing ada jarak di antara kita, tetapi saya yakin semangat kalian untuk belajar insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Niatkan hati kita untuk senantiasa atau lebih lama. Baik anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya sebelum kita lanjutkan, silakan untuk absensi sebagaimana yang telah Bapak kirim. Silakan anak-anak absensi di Google Form-nya di masing-masing anak. Nanti setelah itu Bapak akan cek. Saya kira anak-anak itu untuk pengumuman terkait dengan absen. Mari kita awali, kita lanjutkan. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 SMK Teknologi Nasional Denpasar. Insyaallah kita akan belajar tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, husnudzon, berprasangka baik dan persaudaraan. Mari kita tundukkan kepala seraya mengangkat kedua tangan kita. Kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik, kita lanjutkan pada materi kali ini. Jadi Bapak buat satu jendela saja karena supaya tidak terlalu lama. Baik anak-anakku, kita langsung menganalisis. KD 3.1 Kontrol diri, berprasangka baik dan ukhuwah. Baik, materi pelajaran yakni kontrol diri, berprasangka baik dan ukhuwah. Kompetensi dasar yang pertama yaitu di KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1-nya terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa prasangka baik atau husnudzon adalah perintah agama. KI yang kedua menunjukkan prasangka baik atau husnudzon sebagai implementasi dari perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 serta hadis terkait. Menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 12 serta hadis prasangka baik. Ini materi kita dari 3 poin itu pada pertemuan hari ini adalah kita memfokuskan kepada husnudzon. Jadi kita lebih pada memfokuskan kepada yang ini, husnudzon, ya. Jadi materi kita lebih kepada husnudzon. Kemudian kita lanjutkan ke KI 4. KI 4 ada 3 keterampilan, yaitu ada membaca Quran surat Al-Hujurat. Jadi sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf.
Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dengan fasih dan lancar. Berikutnya, menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan prasangka baik sesuai dengan pesan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 serta hadis terkait. Naik. Indikator dan tujuan. Ingat kembali kepada pokok materi. Dari sekian indikator yang utama adalah tentang husnudzon. Ya, tapi Bapak nanti akan bacakan sebagaimana pengantar yang ada di kompetensi dasar awal. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kompetensi dasarnya ini lebih kepada indikator. Membiasakan diri menanamkan nilai-nilai yang terkait dengan mujahadah, an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. Ingat, kita lebih kepada yang ini ya, husnudzon. Kemudian mengimplementasikan perilaku kontrol diri, mujahadah nafas, prasangka baik, husnudzon, kembali kepada husnudzon yaitu prasangka baik. Kemudian mampu menjelaskan pengertian perilaku kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnudzon dan persaudaraan atau ukhuwah. Ini kepada prasangka baik. Mampu menjelaskan manfaat kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnudzon dan persaudaraan. Ingat, tekankan kepada kita ini. Kemudian mampu menunjukkan perilaku kontrol diri, mujahadah nafs, prasangka baik, ya, kembali kepada prasangka baik. Menunjukkan perilaku orang yang meninggalkan kontrol diri. Meninggalkan kontrol diri, kemudian prasangka baik, husnudzon dan persaudaraan. Jadi mereka yang meninggalkan prasangka baik itu akan ada konsekuensinya tersendiri. Next. Kemudian tujuan, seperti biasa, kalau sini membiasakan berarti tujuannya adalah membiasakan atau terbiasa membaca Quran surat Al-Hujurat. Kemudian meyakini kontrol diri dan mujahadah prasangka baik, husnudzon dan persaudaraan ukhuwah adalah perintah agama sesuai dengan apa yang ada di indikator. Menunjukkan maka sama. Menganalisis, nah ini kita akan lebih pada menganalisis Quran surat Al-Hujurat kepada ayat 10 dan 12. Yaitu tentang mujahadah nafsi. Kemudian ada prasangka baik yaitu kontrol prasangka baik. Kemudian membaca Quran surat Al-Hujurat, Quran surat 49, kemudian ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Baik, untuk materi pembelajaran kita, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tahapan pembelajaran pada pertemuan kali ini, anak-anakku semuanya. Yang pertama kita akan menyimak. Jadi kita akan menyimak bacaan Quran surat menyimak, kemudian membaca, kemudian menjelaskan makna, menjelaskan hukum bacaan, mendemonstrasikan hafalan, serta menyimpulkan pesan-pesan utama dalam Quran surat yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan 11. Baik, berikutnya kita masuk pada materi. Materi kita adalah husnudzon. Husnudzon termasuk akhlak terpuji. Artinya berprasangka baik atau berperilaku positif. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, husnudzon ada sikap atau keadaan jiwa yang mampu memahami dan menilai suatu secara baik dan bijaksana. Adapun versus daripada akhlak terpuji adalah akhlak tercela. Akhlak tercela adalah suudzon.
Su'udan menurut bahasa adalah prasangka buruk atau berpikiran negatif, sedangkan menurut istilah sikap atau keadaan jiwa yang tidak mampu menilai sesuatu secara baik dan benar. Ini kebalikan. Nah, kebalikan daripada ini. Kalau ini menilai sesuatu secara baik, kalau ini ada katanya tidak mampu. Ya, ada kata tidak mampu. Sedangkan kalau sunudan berarti kita mampu. Contoh daripada akhlak tercela yang pertama adalah ghibah. Membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang yang bersangkutan walaupun yang dibicarakan itu sesuai dengan pelaku. Contoh yang kedua adalah buhton atau bohong besar, keburukan atau kejelekan yang disebut tidak sesuai dengan pelaku, itu namanya buhton. Kemudian contoh berikutnya adalah fitnah, perkataan atau perkataan bohong tanpa berdasarkan kebenaran dan maksud menjadikan orang lain. Jadi persamaannya adalah sama-sama antara buhton dengan fitnah itu lebih pada penekanan yaitu menjelekkan. Kemudian ada tajassus yaitu next dalil tentang husnudzon sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, kemudian ada hadis Bukhari. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sebagaimana tujuan pelajaran kita terbiasa. Baik, saya akan bacakan kemudian anak-anak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat atau saya potong-potong jadi terjemahnya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, disimak dan diperhatikan yang artinya hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhanni, jauhilah banyak berprasangka atau kecurigaan, karena sebagian inna ba'dadh dhanni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu itsmun dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Yaghtab di situ menggunjing. Ayuhibbu adakum, adakah seorang di antara kamu yang suka ayakuna memakan lahman daging akhihi, apa saudaranya maitan, apa dimaknai sebagai bangkai. Bangkai itu maka tentulah kalian akan merasa jijik padanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Inilah hadis, inilah dalil, bukan hadis tetapi ada dalil Al-Quran sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 12. Mudah-mudahan kita bisa menjauhinya. Ijtanibu sebagaimana keterangan di atas. Kita lanjut. Makna kata Quran surat Al-Hujurat ayat 12
Yang pertama ada kata, kemudian berikutnya ada makna. Ijtanibu itu artinya atau maknanya jauhilah. Karena di sini ada alif, fi'il amar, diperintahkan, atau fi'il amar itu perintah supaya kita menjauhi. Dhanni apa berprasangka, wala yaktab janganlah menggunjing, wala tajassasu dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain atau mencari isu, berbuat isu atau isulah. Ithmun itu adalah termasuk perbuatan dosa. Kaidah tajwid Quran surat Al-Hujurat sebagaimana kita tadi sudah membacanya dengan kaidah tajwid dengan lancar. Oke, baik, kita perhatikan yang bercetak kuning dan bergaris bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah mad jaiz ya, karena ada terpisah, bukan satu kalimat, karena ya ayyuhal, karena ini adalah nida, panggilan. Katsiran minadh-dhann, ini ada tanwin bertemu dengan mim, maka hukum bacanya idgham bigunah. Ithmu wala tajassasu, setelah kalau kita wasolkan karena ada nun, ada tanwin bertemu dengan wawu, termasuk bagian idgham bigunah. Ba'dukum ba'dah, ini ikhfa safawi karena mim sukun bertemu dengan ba. Ayyakula, ada nun sukun bertemu dengan ya, masih termasuk ke dalam bacaan idgham bigunah. Tawwabur rahim, nah, ini ada tanwin bertemu dengan ra, maka ini namanya bacaan idgham bila gunnah. Next, berikutnya hadis riwayat Bukhari tentang husnul dzan. Hadatsana Bisru bin Muhammad ahbarna Abdullah ahbarna Muhammad min Hamad mibni Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadithi wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabbaru wa la tadabbaghu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kunu ikhwanan, yang artinya hadis ini telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Muhammad dari Hamman bin Munabbih, dan Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka matan hadis ini mulai dari Bishr bin Muhammad sampai kepada beliau guru kita Abu Hurairah, sampai kepada guru kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, iyyakum, mereka jauhilah prasangka buruk, wa dhanna fa inna dhanna akdzabu, prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling haditsin, yang paling dusta. Wala tahassasu, dan janganlah kalian saling memikulkan, kemudian berbuat hasad. Wala tajassasu, dan mencari-cari kesalahan orang lain atau isu. Wala tahasadu, dan jangan saling mendengki. Wala tatabbaru, dan saling membela diri. Wala tabaghadu, dan saling mencari atau menggunjing atau saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Itu materi yang dapat disampaikan. Untuk selebihnya adalah penilaian, yaitu pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ini adalah tugas kalian, silakan disimak dan dibaca. Kemudian ini juga bisa dibaca juga, kemudian ini juga dibaca. Ini sudah materi Bapak sudah saya kirimkan. Demikian anak-anakku yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jariahkan ilmu yang didapat bekal untuk akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tsumma salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.